Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Ya, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Sudah berdoa? Belum. Oke, salah satu pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran. Yang pertama, Elviana Kobi. Hadir, Ibu. Yang kedua, Asti Benuso. Hadir, Ibu. Yang ketiga, Lesti. Hadir, Ibu. Oke, semua hadir. Ya. Oke. Masih semangat untuk menerima pelajaran hari ini? Masih. Oke. Kita lanjut materi kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu akan bertanya sedikit materi minggu lalu, yaitu tentang moluska. Adik Asti, coba menjelaskan pengertian dari moluska. Baik, terima kasih. Moluska itu adalah hewan bertubuh lunak. Contohnya seperti keong dan cacing. Oke, terima kasih. Bu. Kita memberikan aplaus kepada adik Asti. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang Echinodermata atau hewan berkulit duri. Di mana sebelum kita masuk pada materinya, kita perlu tahu tujuan dari materi hari ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari Echinodermata. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri dan fungsi dari Echinodermata. Dan yang ketiga itu mengetahui peranan dari Echinodermata. Yang berikut kita masuk pada pengertian Echinodermata. Echinodermata merupakan hewan yang berkulit duri, di mana hewan ini memiliki habitat di dasar laut. Ciri-ciri dari Echinodermata itu yang pertama itu memiliki kulit berduri, di mana terdiri dari 3 trioblastik. Yang berikut bentuk tubuhnya itu berduri. Nah, selanjutnya makanan dari Echinodermata itu berupa zat sisa mikroorganisme yang ada di dasar laut. Dan yang ketiga, tubuh dari Echinodermata itu berbentuk simetrik bilateral. Oke, Ibu mau bertanya, adik-adik sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah berarti Kakak Elvi menjelaskan ciri dari Echinodermata. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Ciri-ciri dari Echinodermata adalah yang pertama, tubuhnya berbentuk simetri bilateral. Dan yang kedua itu tidak memiliki sistem ekskresi. Dan yang keempat itu makanannya berupa zat sisa dari mikroorganisme yang berada di laut. Oke, kita memberikan aplaus kepada adik Elvi. Oke, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi pada Echinodermata. Yang pertama, klasifikasi dari Echinodermata itu yang pertama bintang laut. Yang kedua itu bintang ular. Yang ketiga itu bulu babi. Yang keempat itu mentimun laut atau tripang. Dan yang terakhir itu lilia laut. Oke, yang pertama kita bahas tentang bintang laut. Bintang laut merupakan hewan yang berkulit duri dan habitatnya itu berada di dasar laut. Dan ciri-cirinya itu bentuk tubuhnya seperti bintang dan bagian bawahnya disebut juga sebagai permukaan oral. Selanjutnya, fungsi dari bintang laut itu salah satunya itu sebagai hiasan dinding. Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut pada yang kedua, yaitu tentang bintang mengular. Nah, di sini bintang mengular juga merupakan hewan yang berkulit duri dan habitatnya itu berada di dasar laut. Di mana bintang mengular itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki 5 pasang lengan dan bergerak seperti ular. Yang berikut, tidak memiliki kaki, tabung, dan anus. Oke, selanjutnya kita masuk pada lilia laut. Lilia laut juga merupakan hewan yang memiliki kulit berduri dan habitatnya itu berada di dasar laut. Nah, salah satu ciri dari lili laut itu hidupnya itu menempel pada substrat lain, dan fungsinya juga itu sebagai hiasan dinding. Oke, kita lanjut pada yang keempat, yaitu bulu babi. Bulu babi merupakan hewan yang berada di dasar laut dan tempatnya itu berada di dalam lumpur. Dan hewan ini juga memiliki bentuk tubuh yang bulat dan ditutupi oleh duri. Nah, fungsinya juga sebagai hiasan dinding. Oke, kita masuk pada yang terakhir, yaitu mentimun laut. Mentimun laut merupakan hewan yang termasuk dalam Echinodermata, tetapi dia tidak memiliki kulit berduri. Dan mentimun laut juga fungsinya itu sebagai hiasan dinding. Yang berikut itu kita masuk pada peranan dari Echinodermata. Nah, peranan dari Echinodermata itu ada 3. Yang pertama itu sebagai hiasan dinding, yang kedua itu sebagai bahan makanan, dan yang ketiga itu sebagai obat-obatan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan materi hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya kepada adik-adik bahwa adik-adik sudah paham atau belum? Sudah. Oh ya, kalau adik-adik sudah paham, saya tanya salah satu di antara kalian. Yang pertama itu saya mau bertanya tentang ciri dari bulu babi. Gambarnya seperti begini. Lihat saja. Kalau lihat saja kita bisa menjelaskan ciri dari bulu babi tersebut. Ciri dari bulu babi itu tubuhnya ditutupi oleh duri. Oke, kita memberikan aplaus kepada adik Elvi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan 2 kelompok diskusi. Yang pertama, kelompok pertama itu tentang klasifikasi dari Echinodermata, dan yang kelompok kedua itu peranan dari Echinodermata. Dan waktunya itu 2 menit diskusi. Ya, Ibu. Nah, sambil mengerjakan soal diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Sudah, Ibu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi dari Echinodermata. Yang pertama itu bintang laut, yang kedua itu bintang ular, yang ketiga itu lilia laut, yang keempat itu bulu babi, dan yang kelima itu mentimun laut. Terima kasih. Oke, kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. Silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan Echinodermata. Peran Echinodermata itu terdiri dari bisa dijadikan sebagai bahan hiasan atau dengan obat-obatan. Oke, kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan
lebih lengkap dari materi diskusi tadi. Yang pertama itu tentang klasifikasi dari Echinodermata. Di sini yang pertama, klasifikasi dari Echinodermata ada 5, yaitu yang pertama bintang laut, yang kedua bintang mengular, yang ketiga lilia laut, yang keempat itu bulu babi, dan yang kelima itu mentimun laut. Nah, di sini bintang laut merupakan hewan yang memiliki kulit berduri dan habitatnya itu berada di dasar laut, di mana dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk permukaan tubuhnya itu berbentuk seperti bintang. Nah, yang kedua kita masuk pada bintang mengular. Bintang mengular merupakan hewan yang berada di dasar laut juga dan memiliki kulit berduri. Dan bergeraknya itu seperti ular. Yang berikut kita masuk pada lili laut. Lili laut itu merupakan hewan yang berada di dasar laut, di mana memiliki kulit berduri dan hidupnya itu menempel pada substrat lain. Nah, fungsinya itu sebagai hiasan dinding. Oke, yang keempat masuk pada bulu babi. Bulu babi merupakan hewan yang berada di dasar laut dan memiliki kulit berduri. Dan fungsinya itu juga sebagai hiasan dinding. Dan selanjutnya itu yang terakhir mentimun laut. Mentimun laut juga merupakan hewan Echinodermata, tapi dia tidak memiliki kulit berduri. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih tugas untuk minggu depan, yaitu yang pertama itu menjelaskan secara umum Echinodermata beserta peranannya dan klasifikasinya. Ya, Ibu. Oke. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Adik-adik siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Ibu. Sebelum adik menyimpulkan, Ibu akan memberi motivasi sedikit. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Bahwa rajinlah belajar, karena dengan belajar kita bisa akan mendapatkan hasil yang baik. Yang pertama, kita belajar juga tidak hanya tergantung pada buku. Ada juga HP. HP itu kan berfungsi untuk mencari materi. Dan materi minggu depan itu tentang arthropoda. Dan lihat di buku SMA kelas 1 nomor 230. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis minggu depan. Jadi mulai hari ini, besok, dan seterusnya itu belajar, karena minggu depan itu kita akan ujian. Ya, Ibu. Oke, selanjutnya Ibu mempersilahkan teman kalian untuk menjelaskan. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Echinodermata merupakan hewan yang memiliki habitat di laut, serta tubuhnya memiliki simetri radial. Dan Echinodermata juga memiliki kulit berduri, tidak memiliki kepala dan otak. Baik, terima kasih. Kita akan memberikan aplaus kepada teman kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih kuis 1 nomor. Yang pertama, kuis 1 nomor saja. Atau adik-adik belum paham bisa bertanya. Sudah, Bu. Sudah paham. Oke, berarti sudah paham Ibu yang akan bertanya. Ya, Ibu. Sebutkan ciri secara umum dari Echinodermata.
Silahkan Adik Asti. Baik, terima kasih. Ciri umum dari Echinodermata itu yang pertama, tubuh Echinodermata terdiri dari 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut tripoblastik. Yang kedua, bentuk tubuh simetri bilateral pada saat masih menjadi larva, dan pada saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Yang ketiga, memiliki sistem pencernaan yang sempurna kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. Oke, terima kasih. Kita memberikan aplaus kepada Adik Asti. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan pelajaran hari ini tentang Echinodermata. Nah, Echinodermata merupakan hewan yang memiliki kulit berduri, di mana habitatnya itu berada di dasar laut. Dan ciri umum dari Echinodermata yaitu yang pertama, sebagai hewan yang memiliki duri. Yang kedua, memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral. Dan yang ketiga itu memiliki makanan atau makanannya berupa sisa-sisa mikroorganisme yang ada di dasar laut. Nah, selanjutnya klasifikasi dari Echinodermata ada 5, yaitu yang pertama bintang laut, bintang mengular, yang ketiga lilia laut, bulu babi, dan yang terakhir itu mentimun laut. Nah, selanjutnya peranan dari Echinodermata yang pertama itu sebagai hiasan dinding, yang kedua itu sebagai obat-obatan, dan yang ketiga itu sebagai Sumber makanan. sumber makanan. Oke. Selanjutnya materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan ujian, jadi adik-adik belajar supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan materi kita minggu depan tentang arthropoda. Ya Ibu. Ya Ibu. Oke, sekian dan terima kasih. Berdoa, salah satu pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu.